شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا حبيبي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zarnuji fi kitabih Ta'lim Salim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidan amin radhiyallahu anhum ila an qala faslun fil wara' fi hal ta'allum. Rawa ba'duhum hadisan fil babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi salasati asya' imma ayyumitahu fi syababihi aw yuqi'ahu fi rasatihi aw yabtaliyahu bi khidmati sultan fa bahma kana talibul ilmi awra kana ilmuhu anfa wa ta'allum lahu aysar wa fawaiduhu akthar wa min al-wara'i ay yatahazzara 'ani syab'i wa kasratin naumi wa kasratil kalami fi ma la yanfa wa ay yahtariza an akli ta'ami suq in amkana li'anna ta'ama suq aqrabu ila an-najasati wal khabasati wa ab'adu an dzikrillah ta'ala wa aqrabu ila al-ghaflati wa li'anna absarul fuqara taqa'u alayhi wa la yaqdiruna 'ala shira'i minhu fayata'addawna bidzalika fadhhabu bi barakatuh. Hukiya anna al-imam Syekh al-Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hal ta'allumihi la ya'kul min ta'ami suq wa kana abuhu yaskunu fi rusta wa yuhayyi ta'ami wa yadkhulu ilayhi yawm al-jum'ah fara'a fi baiti ibnihi khubz as-suq yawman falam yukallimhu sahidan alayhi fa'tadhara ibnuhu faqala mashtaraytuhu ana wa lam arda bihi walakin ahdiruhu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajzari syarikuka bidzalik wa hakadha kanu yatawarra'un falidzalika waffaqul lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah.
والصافكي من زهاد الفقهاء طالب العلم عليك أن يتهذر عن الغيبة وعن مجالسة المكثر وقال إن من يكثر الكلام يشرك عمرك ويضيع أوقاتك ومن الوراء أن يجتنب من أهل الفساد والمعاصي والتعديل فإن المجاورة مؤثرة لا محالة وأن يجلس مستقبل القبلة ويكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنم دعوة أهل الخير ويحترز عن دعوة المظلومين وحكي أن رجلين خرجا في طالب العلم للغربة وكانا شريكين في العلم فرجعا بعد سنين إلى بلادهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر فتأمل الفقهاء البلدان وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن الجلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه والآخر كان مستقبل القبلة وجهه إلى غير المصر فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة الاستقبال القبلة إذ هو سنة في الجلوس إلا عند الضرورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membaca kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Semoga dengan keberkahan apa yang kita pelajari ini bertambah akhlak kita, bertambah adab kita, dan juga bertambah keberkahan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki di fasal fil wara' fi halit ta'allum. Nah, ini tentunya bab yang mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk bersikap wara' saat kita menuntut ilmu. Ini bab bab baru, jadi bab apa? Ta'lim ta'lim. Dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Rawa ba'dhum, sebagian dari mereka telah meriwayatkan haditsan fi hadzal bab, yaitu satu hadis di bab ini, yaitu hadis yang berbicara tentang wara', hadis yang berbicara atau yang memerintahkan kepada kita untuk bersikap wara'. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yatawarra fi ta'allumi, siapa yang tidak bersikap wara' di dalam belajarnya, ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya, Allah akan uji dia dengan 3 perkara. Jadi siapa yang tidak wara' saat menuntut ilmu, maka dia akan diuji dengan salah satu di antara 3 ini. Apa sih wara' itu? Wara' itu tentunya kalau terjemah bebas adalah, kalau di definisi bahasa Arab, al-wara'u ay at-taqwa. Wara' itu adalah ketakwaan. Mungkin kalau bahasa kita, wara' itu hati-hati. Wara' itu adalah hati-hati, karena memang takwa itu adalah hati-hati. Seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, takwa itu adalah engkau berjalan di satu jalan yang banyak durinya, sementara kamu nggak pakai sendal. Kalau kita berjalan dengan bertelanjang kaki, di situ banyak apa?
duri, bagaimana jalannya kita? Tentunya kita akan berhati-hati, melihat dulu mana yang harus kita pijakan ke kaki kita, mungkin langkah sini tidak sembarangan jalannya. Itu namanya takwa. Artinya berhati-hati. Al-wara' ay at-taqwa. Ada juga yang mengatakan takwa dengan definisi yang banyak, yaitu ada yang seperti yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ada yang bilang takwa itu ayatul wala takfur, ayta wala ya'si, ayatul wala yansa. Itu takwa itu adalah selalu bersyukur, tidak pernah kufur, selalu taat, tidak maksiat, selalu ingat dan tidak pernah lupa. Ada yang mengatakan takwa itu antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi al-wiqayah. Engkau menjadikan antara kamu dengan azabnya Allah sebuah dinding pemisah. Banyak definisi takwa, tapi salah satu takwa tadi berhati-hati. Jadi definisi takwa ini adalah berhati-hati. Dan inilah yang dikatakan al-wara' secara bahasa. Al-wara' secara bahasa itu takwa. Secara istilah banyak orang yang memberikan definisi takwa itu adalah hadu, dikatakan di sini tarku ma la ba'sa bihi, yaitu tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Itu definisi yang paling gampang. Banyak definisi, tapi ini wara' dikatakan tarku ma la ba'sa bihi. Tarku ma la ba'sa bihi. Tarku meninggalkan ma la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu yang tidak apa-apa. Meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa. Hadran itu karena takut. Mimma bihil ba's, karena takut ada apa-apa. Meninggalkan yang tidak apa-apa karena khawatir terjadi apa-apa. Sebenarnya tarku ma la ba'sa bihi yang boleh, sesuatu yang tidak apa-apa, tidak masalah. Tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan hal yang tidak apa-apa, hadran karena takut, mimma bihi ba's, karena takut terjadi sesuatu yang tidak boleh. Contohnya apa? Nanti makanya di sini bilang terlalu banyak tidur. Sebenarnya tidur nggak apa-apa, cuman dia nggak terlalu banyak, khawatir terjadi sesuatu yang itu namanya terlalu banyak makan. Sebenarnya makan itu boleh, tapi dia menghindarkan terlalu banyak, khawatir ada sesuatu dengan banyaknya tidur, dengan banyaknya makan. Jadi tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's, meninggalkan yang boleh karena khawatir terjadi sesuatu yang nggak boleh di situ. Tadi yaitu sesuatu yang mubah, dia nggak mau terlalu banyak karena khawatir. Itu secara apa istilah ya. Jadi secara bahasa wara' itu adalah takwa. Secara istilah adalah tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Kata Sufyan Ats-Tsauri, guru daripada Imam Al-Bukhari, sebenarnya wara' itu gampang sekali. Kata beliau, apa itu? Idza wajadta syakkan fi syai'in, idza wajadta syakkan. Kalau engkau mendapati keraguan di satu perkara, fadarhu, tinggal itu namanya wara'. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang apa? Ragu. Jadi kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggal itu namanya wara'. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang meragukan. Beliau mengambil dari hadis Nu'man bin Bashir diriwayatkan Bukhari Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dini wa 'irdihi. Itu adalah sumber yang dipakai oleh Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqa asyubuhat, siapa yang meninggalkan, menjauhi hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sungguh dia telah membebaskan, menjaga dengan penuh keselamatan agama dan kemuliaan dirinya. Berarti meninggalkan sesuatu yang apa? Yang meragukan. Ini yang boleh, ini enggak. Nah, ini yang hal yang begini. Udah, kalau kau tinggalkan yang model begitu, wara'. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang meragukan. Ini yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau misalkan apa ini? Masuk ke dalam wara'. Sekarang keluar minuman
apa Gilson, minuman 0% alkohol, atau bir luar 0% alkohol, ada misalkan bir apa gitu, diminum apa enggak ya? Diminum. Ini ada nama-nama birnya, enggak diminum, katanya di sini 0%. Ini gimana? Oh, udah tinggalin. Itu warok namanya. Meninggalkan apa yang ragu, warok itu namanya. Kita terutama bab makanan ini banyak, terutama bab makanan. Makanya orang yang belajar itu dikatakan di sini, siapa yang belajar dan yang meninggalkan yang warok ini pasti nanti banyak menyinggung makanan. Karena orang yang belajar terus nggak ninggalin bab warok seperti ini, ibtalah Allah akan uji kepada dia dengan salah satu di antara 3 perkara. Ini makanan. Berarti memang saat kita taklim, saat kita belajar, kita harus warok. Warok di dalam apa? Skala hal, terutama di dalam bab makanan, yaitu warok. Tentunya di sini jangan kita ini untuk anak-anak yang pesantren, untuk anak sekolah, bukan, kita juga semua, karena kita nggak pernah berhenti untuk apa? Belajar. Kita itu semuanya adalah orang yang belajar. Karena orang yang alim itu, kata para ulama, orang yang tidak pernah berhenti belajar. Orang alim itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Walaupun dia sudah alim tapi nggak belajar lagi, berarti bukan alim. Walaupun dia belum alim tapi ngaji terus taklim terus, berarti dia itu adalah orang yang alim. Nah, ini tentunya harus dijaga tentang warok. Kalau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, warok itu pernah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan sebutir kurma. Dia makan sebutir kurma, langsung Nabi lihat dia lagi makan, dikorek mulutnya, disuruh muntahin, dikeluarin dulu satu butir kurma. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir. Sebenarnya Sayyidina Hasan itu waktu kecil dia tidak ngambil dari harta zakat, tapi Rasulullah bilang ada di rumah ini dia lagi ngumpulin harta zakat. Zakat ini tidak boleh untuk ahli bait Nabi Muhammad. Tiba-tiba Sayyidina Hasan nemuin kurma, satu butir kurma di dekat ranjangnya dia, jauh dari tempat menyimpan zakat. Cuma khawatir ini bagian daripada apa? Zakat yang keluar. Padahal belum tentu itu zakat, tapi ada kekhawatiran. Warok ini namanya. Diajarkan kepada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan. Bukan itu bukan zakat, tapi apa? Khawatir bagian dari zakat. Maka dikeluarkan. Ini namanya luar biasa. Ini warok yang luar biasa dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat banyak kalau contoh dari para sahabat Nabi Muhammad SAW tentang warok, seperti yang pernah kita ceritakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur siapa? Pembantunya pernah ditegur karena dia bilang, wahai pembantuku, kata Umar bin Khattab, tolong ambilkan susu, ambil dari kambingnya. Akhirnya si pembala, pembantunya Umar bin Khattab berangkat ngambil susu. Pas balik, Umar radhiyallahu anhu minum susu. Baru diminum sedikit langsung dilepahin lagi. Dari mana kau dapatkan susu ini? Kata Umar bin Khattab marah, bingung. Dari mana dapat kau susu ini? Kata pembantu, aku ambil dari kambing Baitul Mal. Umar bin Khattab ambil ini. Kenapa kau ambil dari Baitul Mal kambingnya? Bukan kambing dari punya aku sendiri. Ya Amirul Mukminin, kambing Anda jauh dari apa? Di tempat pembalaan di padang pasir agak jauh. Ini Baitul Mal dekat, nanti saya ambil ini 1 gelas, nanti saya akan ambil dari kambingmu 1 gelas untuk mengganti susu yang saya ambil dari kambingmu. Kata Umar bin Khattab, ini adalah syubhat, pantas rasanya tidak enak. Umar bin Khattab bisa apa? Saking sering makan yang halal, syubhat pun terasa. Kita haram itu nggak terasa, karena seringnya apa? Campur aduk makanan kita. Lihat, sungguh ini rasanya tidak enak. Pantas rasanya tidak enak, karena ini bukan, ini syubhat namanya. Dibalikin sama Umar bin Khattab. Itulah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga mungkin pernah kita dengar cerita Abu Bakar Siddiq.
yang biasa membantu di rumahnya. Orang ini mengabdi kepada Abu Bakar Siddiq dan dia kalau datang suka ngasih makanan, suka datang ke Abu Bakar ngasih kue, ngasih makanan. Sekali waktu Abu Bakar Siddiq ngasih itu orang ke rumah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar makan radhiyallahu anhu. Tapi baru mau makan dia lupain juga. Dia bilang, ada apa ini dengan makanan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kenapa ya Khalifah Rasulullah? Kenapa seperti itu? Enggak tahu ini kenapa? Dari mana kau makan? Coba kau ceritakan ini makanan. Enggak seperti yang kemarin yang kau kasih kepada aku. Ya Amirul Mukminin, ini kebetulan kemarin saya ketemu sama orang yang sudah sukses dan dia ngasih uang sama saya. Akhirnya saya beli makanan yang ini. Bagaimana ceritanya? Dulu sebelum saya masuk Islam, dia juga sebelum masuk Islam, dia punya usaha bangkrut, payung. Terus datang ke saya, minta diramal dagang apa supaya dagangan saya laku. Akhirnya saya pura-pura menjadi peramal, padahal dia bukan peramal. Saya pura-pura menjadi peramal, saya meramal, kamu dagang ini aja bagus. Menurut pandangan ramalku kau bakal begini-begini. Ternyata dipraktekkan dan sukses. Ternyata pada peramal-peramal itu kadang-kadang tebak-tebakan juga. Ternyata benar sukses orang itu ngikutin apa? Ramalannya. Akhirnya nggak lama saya masuk Islam, saya bertobat dan dia juga bertobat Islam. Cuman usahanya itu, dari hasilnya itu, dari keuntungan itu, saya tadi cuma ketemu, ya Allah berkat kamu dulu dagang kasih saya saran begini dapat sukses, ini saya kasih hadiah, makanya saya beli gini. Hasilnya makanan yang aku bawa, kata Abu Bakar, pantas rasanya tidak enak, syubhat. Padahal dari zaman apa? Ini ya apalagi jadi bubur beneran, duitnya bagaimana rasanya? Karena memang nanti ada hadis yang diharamkan makanan adalah makan karena sihir, artinya makan karena menjadi penyihir. Yang kedua karena hasil menjual diri. Itu juga apa? Ternyata begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam waraknya. Di dalam waraknya. Tentunya dari zaman ke zaman model warak itu berbeda. Definisi tetap sama, tapi pelaksanaannya berbeda karena semakin sulit untuk apa? Ditinggalkan 100% warak ini. Ini adalah keraguan-keraguan. Walaupun warak itu halal, tetapi di situ ada syubhatnya, ada nilai syubhatnya. Inilah warak. Tentunya sangat banyak cerita-cerita warak yang kita tahu yang disebutkan para ulama salafus saleh. Kita tidak berpanjang lebar tentang warak. Intinya man lam yatawarra fi ta'allumi, siapa yang tidak memiliki sifat warak di saat belajarnya, ibtalahu Allah taala bi ahadi thalathati asya. Allah akan uji dia dengan salah satu dari 3 perkara. Imma yang pertama, kalau tidak an yumitahu fi syababi, kalau tidak yang pertama dimatikan dia di waktu mudanya. Arti cepat meninggal. Itu kalau orang apa disayang sama Allah di waktu belajarnya nggak warok, makan sembarangan, minumnya sembarangan, pakaian sembarangan, termasuk ya bukan di warok nih. Misalkan kita ta'lim, terus kita datang waktu zuhur mau wudu, antum pakai sendal siapa saja, padahal sendal antum punya. Antum ada sendal tapi sendal orang main pakai untuk wudu. Kenapa? Karena sendalnya nggak mau basah, biar sendal orang yang basah. Itu hati-hati, itu termasuk apa? Hilang tuh warok kita tuh pakai sendal orang untuk berwudu. Walaupun itu teman kita itu punya Habib Habib, nanti saya ngomong aja harus pakai. Itu hilang warok kita itu berarti. Pakai sendal apa? Sembarangan kan suka begitu. Sendalnya bagus, giliran wudu aja dipakai sendal orang. Sendal dia pengen selamat. Jadi hati-hati, itu hilang tuh warok kita. Nggak boleh. Walaupun cuma pinjam sebentar untuk berwudu, iya berwudu. Apalagi pakai main bola. Copot tuh sendal, pakai wudu kan ibadah. Mungkin kalau bahasa itu orang itu dapat pahala kan? Enggak, warok aku hilang sudah. Berarti apa? Pakai wudu. Apalagi ngambil kitab orang. Kitab orang kita bisa hilang, dia ambil kitab orang taklim, hilang di warok. Walaupun tadi pinjam dibalikin, enggak ada. Ini enggak boleh. Itu punya orang, ini termasuk kalian. Nah, banyak sekali hal-hal seperti ini kalau di dunia pesantren kadang-kadang takut dihukum ngambil baju orang. Nah hilang warok habis itu. Baju orang dipakai nanti dibalikin, atau dibalikin gitu.
Itu menghilangkan sifat warok. Dan ini ternyata siapa yang taklim suka menghilangkan atau tidak melakukan hal-hal yang berbau warok seperti ini, Allah uji dengan meninggalkan di waktu mudanya. Malah cepat, bagus itu. Allah sayang sama dia, diuji dengan dihapus dosanya dengan cara meninggal di waktu muda. Kenapa kalau dibiarkan nanti malah buruk? Coba nih, kalau tidak dia meninggal mati muda, maka yuti'ahu firasati, yaitu akan dikasih di kaum yang bodoh. Rasa ini orang yang kaum bodoh orang. Maksudnya dia udah pinter, alim, akhirnya ketemu di majelis taklim, jamaahnya bahlul semuanya, ribet ngajarinnya. Diajarin apa, ngerjain apa, dinasihatin apa, ngamalin apa. Ini jamaah bahlul semuanya, puyeng dia ngajarnya. Itu ujian, gara-gara mungkin taklimnya dulu nggak warok, akhirnya dapat kaum yang ribet. Kan enak kalau ngajar orang yang ngerti semua, kan enak. Bahkan kata ulama, kalau ngajar sama orang-orang yang cerdas, kasih isyarah itu udah paham. Ini kalau bahlul teriakin yang berubah. Betul, ngajarnya betul saja, naik darah tinggi. Kenapa? Ngajarin kaum yang susah. Besok datangnya pagiannya, datangnya jam sebelum subuh, wah ini mah ini ribet nih, disuruh ngajarin. Jadi ngomong nggak bisa apa? Nggak bisa dengan isyarat. Kan kalau bahasa orang Arab tuh al-asa yaitu abad, yaitu seorang budak itu bisa disuruh kalau dengan asa, dengan pukulan, dengan tongkat. Al-asa, liman asa katanya apa? Untuk yang melanggar itu. Tapi kalau orang yang cerdas nggak perlu pakai apa? Tongkat, nggak perlu pakai hukuman, udah dengan isyarah aja udah. Lagi ngobrol, gimana? Itu orang cerdas. Nih, ikut semua. Ini bahlul apa? Nanti ngikutin ustaznya, ya. Orang bahlul susah, apa? Ribet nih. Kenapa? Mungkin gurunya dulu belajarnya agak ada waroknya. Akhirnya dapat ujian talamidnya, jamaahnya apa? Bahlul semua. Bahlul dalam istilah bahasa kita, walaupun bahlul itu cerita orang alim. Bahlul itu nanti jawaban cerita tentang bahlul itu orang alim. Tapi sudah menjadi bahasa kita orang bodoh. Dikatakan sih, maksudnya bahlul bukan sifat orang alim, bukan. Ada orang alim namanya bahlul, namanya bahlul, tapi orangnya alim. Nanti boleh cerita tentang orang bahlul. Terutama apa kita harus tahu tentang bahlul itu kan itu orang alim ternyata. Itu yang pertama, matinya muda, atau yang kedua hidupnya dikasih ujian dengan jamaah yang berbudi. Atau yang ketiga, atau di belakang dikatakan di situ apa? Atau diuji dengan khidmati sultan. Atau yabtaliyahu bi khidmati sultan. Dia dikasih ujian dengan menjadi khidmah, menjadi pembantunya para pemimpin. Alim tapi hanya menjadi pembantu para pemimpin. Pemimpin ngomong A, buat hukum A, B, pokoknya dia hanya membantu aja. Boro-boro tentang pemerintah, yang ada menjadi apa? Pembantunya. Pembantu dalam artian hukum yang bagus boleh, tapi tidak. Pemerintah bilang ini halal, dia ngikutin dalilnya, dikeluarin dah halal. Kalau dibilang haram, ngikutin haram. Ini harus begini, dicariin. Jadi hukumah itu, sultan itu ngasih perkara walaupun bertentangan, si ulama ini bakal nyariin apa? Dalil. Bagaimana caranya supaya apa yang dikatakan sultan itu bisa dipakai di masyarakat, didukung dengan dalil-dalil. Jadi tidak ada dakwahnya, hanya menjadi khidmah, menjadi khadim sultan. Waliyahulillah. Jadi punya ilmu hilang ulamanya, cuman menjadi bukan corong, penguat. Walaupun hukum itu bertentangan, dia akan cari bagaimana cara dalilnya supaya namanya membantu. Pembantu apa kata Tuhan? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Oh, berarti udah tahu ini kenapa alim begini, berarti waktu taklimnya. Maya tawarrak, kata Imam Zarnuji, berarti maya tawarrak bi ta'alumi. Berarti dia enggak warok waktu belajar.
Hati-hati, jangan kita apa? Ini musibah ini, kalau sudah begini musibah. Musibah yang tadi sangat luar biasa. Jadi dia akan diuji oleh Allah menjadi bi khidmatis sultan. Khidmah. Berkhidmah kepada ulama enak, khidmah sama sultan. Ini luar biasa. Kalau sultannya apa? Sultan seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar bin Abdul Aziz, itu khidmahnya bagus. Nah, khidmahnya seperti Yazid berkhidmah atau yang sudah kita ceritakan ini betul, subhanallah. Insyaallah Allah selamatkan kita semua dari tiga perkara ini, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tentunya caranya bagaimana ninggalinya, yaitu dengan berwarok atau memiliki sifat warok saat menuntut ilmu. Kemudian dikatakan di situ bi khidmati sultan. Dikatakan apa? Apa? Famahma kana. Famahma kana talibul ilmi wara, yaitu dan bagaimanapun ketika talibul ilmi penuntut ilmu itu sifat wara, karena ilmu anfa. Ilmunya kalau dia sifat wara, ilmunya apa? Anfa lebih bermanfaat. Orang yang kalau menuntut ilmunya dengan sifat wara, insyaallah karena ilmu anfa. Kemudian wa ta'allum lahu aisar, dan mengajar belajarnya lebih mudah, lebih gampang, ilmunya lebih manfaat, belajarnya gampang, dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya lebih apa? Wa dikatakan situ wa fawaiduhu, dan faedahnya, manfaatnya, menimbulkan manfaat faedah aksar, lebih banyak. Jadi kalau orang yang tidak bersifat wara diuji salah satu di antara tiga, tapi kalau dia bersifat wara, yang pertama ilmunya lebih manfaat, belajarnya dikasih gampang, faedahnya lebih banyak. Faedahnya lebih banyak. Boleh jadi ini orang ilmunya pas-pasan, tapi dulu belajarnya wara, maka banyak orang mengambil manfaat faedah dari ulama ini karena sifatnya wara. Subhanallah, ini merupakan kunci untuk kita supaya mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Wa minal wara'i, dan di antara sifat wara' yaitu ayyataharraza, untuk kita berhati-hati untuk jangan sampai apa? Berlebihan an sab'i, yaitu dari kenyang. Maksudnya jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak, itu termasuk warok. Kan tadi sudah didefinisikan warok tadi kan. Tarku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Boleh makan, tapi dia saking waroknya kagak mau terlalu banyak makan. Banyak makan itu menghilangkan warok. Sudah kita jelaskan di bab awal kalau tidak salah kata Imam Syafi'i kan, siapa yang makannya banyak, sakulan badannya itu bakal berat. Dan kalau sudah badannya berat, itu tentunya berat untuk ibadah, berat untuk al-harakah, ta'lim sana kemari, itu beratan badan. Terus akan menimbulkan apa? Ngantuk. Itu sudah jelas, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal dari bahaya yang banyak makan. Jarang orang yang alim makan banyak, itu jarang. Alim makannya banyak. Nggak tahu kalau udah alim, tapi kalau masih proses belajar, jarang makannya banyak. Kalau dimakannya banyak, udah nanti berat. Nah ini tentunya ya bukan berarti yang biasa makan banyak menjadi banyak, atau memang beda ininya, Porsi. dalamnya ini beda. Kalau di sini itu masih ya. Ini tentunya karena sudah apa? Tapi bang orang alim dulu jarang. Yang antum kalau lihat makan jarang. Yang masa saya lihat pengusaha itu makannya banyak, ini lagi hijau aja, lagi hijau, tapi nggak mungkin tiap hari makan banyak, itu jarang. Itu adalah termasuk dari warok. Yang kedua, kasratin naum, yaitu anisabi wa'an kasratin naum, dan banyak tidurnya kebanyakan. Bagus sih tidur, tapi terlalu berlebihan nggak bagus. Seperti yang sudah dikatakan dari kesehatan juga tidur itu bagus, tapi kalau terlalu banyak juga itu bagus, tapi kalau kurang juga kurang bagus. Tentunya jangan terlalu banyak. Ini kasrah, ini berarti banyak tidur, melewati batas normal. Ini orang banyak tidur.
Wa kathratil kalami fi ma la yanfa', banyak ngomong fi ma la yanfa', tidak ada manfaatnya. Qila wa qala, banyak berbicara yang tidak ada manfaat. Jangan terlalu banyak ngomong. Sarsar, orang yang banyak ngomong sarsar tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngomong yang manfaat saja, seperti yang sudah kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Banyaklah berkata yang baik, kalau nggak diam. Itu lebih asal daripada banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Begitu juga kalau lakukan al-kalam minal fiddah lakana suntu minal dhahab. Seandainya bicara itu terbuat dari emas, maka diamnya berbicara dari perak, diam itu terbuat dari emas. Ini adalah yang dikatakan oleh Luqman al-Hakim. Wa kafatul kalbi ma la yanfa wa an yataharraza an akli ta'amusu in amkan. Dan hendaklah dia berhati-hati menghindari an akli ta'amusu, untuk makan makanan pasar. In amkan, jika memungkinkan. Artinya jangan banyak jajan. Kalau mau makan masak sendiri, jangan terlalu banyak jajan. Apalagi jajan nongkrong makan di pasar lagi. Untuk orang alim itu nggak ada, itu termasuk sifat warok, termasuk khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah ini sesuatu yang boleh cuma nggak pantas. Yaitu apa? Pakai jubah, pakai ini, nongkrong di pasar sama makan apa? Mugahwa. Pasar ini boleh, tapi khawarimul muru'ah, termasuk hal yang tidak pantas. Tidak pantas. Ini warok. Kalau memang memungkinkan, masak sendiri. Ini yang udah punya keluarganya enak, bisa apa? Istrinya masak daripada dia jajan di luar. Walaupun sekarang kadang-kadang kalau nggak jajan di luar apa? Orang mantap jajan mulu di luar. Apa? Ini pakai Gojek apa? GoFood. Ini sekali-sekali boleh, tapi kalau beliau nggak bagus. Ini kata beliau untuk penuntut ilmu kurang bagus. Kenapa sih nggak bagus makan makanan pasar? Li'anna ta'amasu, karena makanan pasar aqrab ila najasa, lebih dekat kepada najis. Kan kita nggak tahu yang bikin. Mungkin maaf penggorengannya, mungkin aqrab ila najasa. Kalau rumah sendiri kan jelas lebih bersih. Itu subhanallah, Imam Ghazali sampai ngomongin sono-sono. Kalau kita mah yang penting ajib, yang penting enak-enak aja, nggak tahu siapa apa. Nah ini tentunya. Tapi kalau memang kita tahu, oh ya masa kita tahu siapa orang muslim mah rapi ya, itu lain. Ini kalau di pasar umum kan kita tahu, yang nggak jelas itu makanannya agrabilan najasa. Entah makanannya yang najis, atau tempatnya najis, atau mungkin orangnya najis. Ada pengaruh, ada. Masak itu juga terpengaruh dari orang yang memasak. Yang masaknya suci, bersih, berwudu, beda. Yang masaknya junub, gak beriman kepada Allah, mulutnya gak pernah menyebut nama Allah, memasak, beda. Subhanallah, itu warok, gak mau tuh makan kayak gitu. Kalau kita mah kelasnya adalah tinggal bikin halal, bikin halal. Ini nggak bicara halal, kalau bicara halal mah gampang. Ini kelasnya udah, jangan tanya ada hadisnya ya. Karena memang Rasul SAW sendiri luar biasa memperhatikan dengan yang halal dan haram itu jelas. Tapi sampai di dalam-dalamnya, ini luar biasa. Karena aqrab ila an-najasa wal khaba'ith, dan juga tentunya kotor. Lebih mendekati najis. Kalau kan najis lebih mendekati apa? Kotor. Jadi pasar, di apa jajanan pasar tentunya akan berbeda. Wa abad, katanya anzikrillah, dan lebih jauh daripada berzikir kepada Allah. Ya, masaknya kita nggak tahu. Makanya kalau di mau beli lihat dulu muslimnya rapi apa enggak, sholat apa enggak, itu pengaruh dari makanan. Ini subhanallah, kalau kita pakai praktek ini ekonomi Islam aja. Kita mau jajan lihat dulu, restoran kafe nggak mau.
Kenapa? Bukan masalah makanannya sama, tapi yang bikin ternyata tidak pernah menyebut nama Allah. Ini berbeda. Subhanallah, kan sering kita dengar gerakan memajukan ekonomi Muslim. Nggak bisa berjalan karena nggak belajar. Coba kita belajar, ternyata luar biasa. Jangan banyak makan makanan pasar. Kenapa? Karena lebih khawatir ada najisnya, lebih kotornya, dan jauh dari menyebut nama Allah. Berarti bukan makanan yang nyebut, maksudnya yang masak yang bikin. Karena memang walaupun makanannya sama, ayamnya sama, penggorengannya semuanya bersih. Ini kalau cerita nggak ada najis, bersih semua. Yang masaknya beriman sama nggak beriman beda. Kenapa? Karena yang masaknya beriman ya dia banyak zikir. Tapi kalau nggak beriman nggak zikir, beda rasanya. Kan beda semuanya. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah itu sampai ayatnya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Terus wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah selesai mendirikan salat, fantashiru fil ard, menyebarlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, cari rezeki. Dan saat mencari rezeki, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Saat mencari rezeki, berzikirlah yang banyak agar kamu beruntung. Berarti saat mencari rezeki, kita banyak berzikir, itu pengaruh kepada rezeki kita. Begitu juga kita masak, banyak berzikir akan pengaruh dengan masakan kita. Beda. Subhanallah, ini luar biasa. Ini diingatkan oleh Imam Zarnuji. Masak makanan dari makanan yang banyak orang masak, yang banyak berzikir, beda dengan orang yang tidak berzikir. Apalagi yang tukang masaknya tukang sepah serapah mulu lagi, melaknat orang mulu, melaknat makanan begini nggak enak mulu. Dia ngomong jelek terus ngomongnya masak, dia makan mulus tuh makanan ini. Banyak dilaknat tuh makanan. Jadi kalau banyak puji Allah, banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak sholawat, masakannya beda. Dan itu disebutkan oleh Imam Ghazali, jangan makan makanan pasar karena boleh jadi dia lebih dekat pada najis, lebih dekat kepada kotor dan jauh dari zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang apa? Kata Aisyah, ma'aban nabiyyu ta'aman qad inistahahu akal wa in karihahu tarak. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ma'aban nabiyyu ta'aman qad. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencaci makanan sedikit pun. Tidak pernah Nabi Muhammad mencela makanan sekalipun. Inistahahu, kalau dia memang pengen demen tuh makanan, dia makan. Wa in karihahu, kalau dia tidak suka, tarakah, ditinggalin. Subhanallah Rasulullah. Kenapa? Makanan ini ada efeknya kalau dicaci maki, diejek, dihina, ada pengaruh. Begitu kalau dipuji, kalau disebut nama Allah, kita makannya mau minum Bismillah, itu ada pengaruh itu dengan menyebut nama Allah. Makanan yang udah jadi aja bisa berubah dengan disebut nama Allah, apalagi lagi proses. Berarti waktu proses masak itu pengaruh. Baca-baca menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan makan makanan pasar, kecuali tadi udah jelas sucinya, jelas bersihnya, yang bikin orang muslimah aman. Tapi kalau enggak, wa aqrabu, dan juga lebih mendekati apa? Ilal ghaflah, yaitu lalai. Yang kelalaian di dalam membuat. Jadi bukan makanannya, makanan sama, tapi ini yang pertama mungkin dari segi makanannya mungkin ada najis, mungkin kotor, itu sudah makanan. Dari segi yang membuatnya, pertama kurang pikirnya, lalainya nggak sholat, nggak ibadah, mungkin sholat zuhurnya lewat karena bikin makanan. Kan di toko, di pasar sibuk, ghaflah, banyak nipunya, banyak penipuan. Memang kata Rasulullah SAW, yang paling banyak penipuan itu di pasar, paling banyak bohong. Makanya dalam hadis, sungguh berkah orang yang dagang jujur. Kenapa? Karena dagang di pasar jujur, itu hebat banget. Kalau di pasarnya jujur, apalagi di majelis taklim, pasti lebih jujur. Tapi kalau di majelis taklim jujur, di pasar belum tentu, goyang juga masuk pasar. Pembeli, penjual, banyak orang yang tidak jujur. Pak, berapa ini harga handphone?
5 juta, wah nggak bisa kurang 4 juta, modalnya nggak cukup, udah nggak cukup, padahal belinya 3,5 juta. Itu hal yang sudah menjadi hal yang apa? Biasa. Penjual bohong banyak biasa. Yang satu lagi berapa? Udah 4 juta. Ya jangan satu pedagang 4,5 juta deh. Ya tadi saya nawar di sebelah dikasih. Berapa? Pada 3 juta kurang 100. Padahal belum datang, belum nawar di sono udah bilang di sono dikasih. Atau di sono belum nanya atau dikasih dengan sama tapi dikurangi. Penjual sama pembeli emang apa? Sama bohongnya. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang jujur di dalam dagangnya, burikan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pedagang itu orang yang paling berkah kalau dia jujur. Sadaq, kalau memang dia jujur. Tapi wain kata, tapi kalau disembunyiin, bohong, ditutup-tutupin, ada tipuan, maka akan dihapus, dihilangkan keberkahannya. Subhanallah, di pasar ini banyak makanan tadi. Jadi dari segi makanannya kemungkinan ada banyak najis, kemungkinannya kotor. Dari pembuatnya kemungkinan apa? Tidak berzikir, kemungkinan lalai. Ini adalah makanan dari makanan yang tidak jelas. Dan juga kenapa sih makanan itu termasuk lalai juga? Wali anna absar al-fuqara, karena memang pandangan orang-orang fakir taqa'u alaih, karena memang pandangan orang-orang fakir melihat kepada makanan itu, wala yaqiluna ala syira, dan dia tidak mampu untuk membelinya. Itu menjadi kurang nilainya. Itu makanan dipajang dilihatin sama orang miskin. Dia pengen, cuman dia kagak mampu, akhirnya gak jadi pergi. Makanan yang itu yang udah dilihatin, yang dipengenin orang, dia gak mampu, kita makan itu kurang katanya, kurang berkah. Karena ada orang yang sudah kepenginan dari makanan itu, tapi dia tidak mampu. Orang-orang miskin udah pada melihat makanan enak, tapi pada nggak bisa makan, terus kita makan, itu kurang berkahnya. Mau kayak begitu, ini zaman dulu. Ini luar biasa. Tapi kalau ada yang melihat, emang dia mau, cuman emang nggak mau apa, bukan karena duit, memang kurang mau atau nggak suka, itulah ya. Makanan dilihatin sama orang miskinnya mau, cuman nggak mampu karena nggak punya duit, terus kita makan, itu beda, berkahnya kurang katanya. Subhanallah, ini berat ini kalau untuk apa? Kita kan makanan dipoto, share. Orang pada menghindari, mana sengaja kita share kita. Makanan enak dibuat tretus. Masya Allah, orang dulu, ajib, share doang. Padahal kita jadi pengen, padahal ini aja foto-foto itu kalau apa? Niat biar orang pada ngiler, itu kurang berkah tuh, dicabut apa? Keberkahan justru kalau makan enak, kecuali memang kita mau ngasih kirim. Harapan ini yang dikirim, nah itu boleh. Cuman khair insyaallah minal akhirin. Termasuk yang makan dan nggak makan. Minal akhirin di majelis makan, majelis matam nggak ada di sini minal akhirin insyaallah. Ini luar biasa, artinya kurang berkah tuh makanan yang dilihatin sama orang miskin. Karena dia nggak mampu, kalau dia mampu lah, dia nggak mampu. Orang pada ngeliatin terus dia makan, oh itu kurang berkah. Kalau Rasulullah SAW tidak mau seperti itu disembunyikan. Oh sahabat tuh kalau memang nggak mau ngasih kasih tahu orang. Bahkan kalau kita di dalam adab bertangga, kalau antum habis pulang pergi jauh bawa makanan oleh-oleh, tapi nggak bisa kasih tetangga, umpetin. Jangan kasih dia tetangga. Jangan sampai tetangga kemudian tapi dia tidak merasakan apa yang kamu bawa. Sampai ke penuh. Yang susah bawa durian. Cium semua sekampung. Dipakai bak terbuka, semua sekampung dapat. Baunya doang. Itu bahaya berarti kalau memang itu umpetin tuh. Itu pengaruh tuh, orang banyak pengen tapi apa? Kagak bisa gara-gara kita yang ngasih. Apalagi kalau ada yang sampai nangis dosa. Ada yang misalkan anaknya nangis minta, sementara kita tahu dan kita nggak kasih, dosa gara-gara kita. Karena orang tuanya pegang gara-gara pulang sini, anak saya nangis jadi minta. Makanya ini mesti berhati-hati. Sama ya dengan pakai mainan. Kalau kita punya mainan, anak kita mainan bagus. Kalau memang mau dipinjemin mainan tangga, anak kita mau ngajak main luar silakan. Tapi kalau memang nggak mau dipinjemin, jangan dikasih bawa keluar.
Jangan sampai dibawa keluar anak tetangga lihat doang mau main gak ngasih nangis. Dosa tuh kita. Apalagi tuh anak sampai ngerorong orang tua yang punya gara-gara apa? Kita yang punya mainan, anak kita dibawa keluar nggak dikasih minum. Nah ini punya hal-hal seperti itu diperhatikan oleh para ulama. Kemudian dikatakan situ, dikatakan apa? Wala yaqdiruna ala syiraminhu. Terus baik ta'addau, yaitu lalu mereka akan merasa sakit bidzalika, yaitu dengan hal yang tersebut. Fatadhhab barakatuh, maka pergilah keberkahan makanan itu. Fatadhhab, mereka akan merasa sakit karena melihat doang tapi nggak bisa makan karena tidak mampu. Makanan yang udah dilihatin kayak begitu kurang berkah. Apalagi makanya di dalam hadis Rasulullah bilang apa? Syarrul walimah, seburuk-buruk pesta. Yud'a fihi al-aghniya, seburuk-buruk pesta yang dipanggil di situ al-aghniya, orang-orang kaya, dan orang miskin tidak dipanggil. Seburuk-buruknya. Kenapa? Karena orang miskin melihat orang pada makan, dia tidak makan, padahal dia pengen tapi dia nggak bisa. Itu termasuk kurang berkah itu makanan, seburuk-buruk makanan. Syarrul ta'am, jadi makanan yang terburuk itu. Ketika yang di situ di pesta itu kita undang orang-orang kaya dan orang miskin tidak kita undang. Nah, ini tentunya pengaruh sekali ya, makanan dilihatin sama orang miskin dan tidak diberi kepada mereka sampai mereka merasa tersiksa, merasa pengen, merasa sedih. Itu akan mengurangi keberkahan makanan tadi. Insyaallah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang warok, dan semoga Allah jadikan ilmu kita berkah, tidak diuji dengan 3 perkara, dan selalu Allah berikan hal-hal yang jelas dan halal, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا أننا أسرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر عوراتي وآمن رواتي واغفر لي